Halo kakak dong, saya Dominic Saustur Kevi, MPM 51220089 dan teman Saya Roberto Subani, NPM 51220069. Saya Ignatius Kosan, NPM 51220068. Saya Aaron Boymau, NPM 51220083. Dan saya Fadil Yusuf Asa dari NPM 51220070. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang judulnya tentang Pengembangan pengkajian aplikasi karyawan dengan menggunakan metode Agile berbasis mobile Android. Oke, untuk video pembahasannya mari kita masuk ke pada materi. Baik, terima kasih. Di sini langsung saja kita masuk pada judul yang kami ambil, yaitu pengembangan aplikasi pengkajian karyawan dengan menggunakan metode Agile berbasis mobile Android. Jadi, namun sebelum itu, jurnal yang kami pakai, tujuan yang mereka gunakan itu untuk membuat sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang akan mempermudah dan memperlancar sistem pengkajian pada PT Sumsung Langsa. Jadi di sini kami ganti menggunakan sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang akan mempermudah dan memperlancar sistem pengkajian karyawan pada toko swalayan Alfamart. Yang berikut kita masuk pada alat penelitian. Jadi di sini alat penelitian yang biasa digunakan untuk membuat sebuah mobile atau aplikasi. Di sini terdapat perangkat keras atau hardware yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laptop, sedangkan perangkat lunak atau software yang digunakan terdiri dari Windows 10 dan seterusnya, Microsoft Word 2021, framework Modular, database Airtable, Microsoft Visio 2019, dan Google Chrome. Yang berikut kita masuk pada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode Agile. Jadi strategi yang digunakan pada penelitian ini menggabungkan teknik pengumpulan data dan pengembangan sistem. Metodologi pengembangan Agile digunakan, atau Agile Development Methods, merupakan kumpulan proses pengembangan perangkat lunak yang dikenal sebagai metode pengembangan Agile, dibangun di atas seperangkat prinsip bersama dan menekan respon pengembangan yang cepat terhadap segala bentuk perubahan. Jadi, langkah-langkah metode Agile terdiri dari tahapan analisis sistem, tahapan perancangan, tahapan development aplikasi, tahapan testing, tahapan deploy aplikasi, tahapan revisi dan evaluasi, serta tahapan maintenance sistem. Jadi, ini adalah gambar dari metode Agile. Pada gambar tersebut terdapat pada anak panah yang pertama itu start. Di start ini mereka mulai merancang sebuah aplikasi yang aplikasi yang akan digunakan, atau proses yang dimana kita akan membuat sebuah aplikasi. Lalu masuk pada gambar yang berikut ini, development atau pengaturan, dimana mereka mulai menyiapkan alat-alat yang untuk membuat sebuah aplikasi. Lalu pada tahap development di sini juga terdapat beberapa revisi dan evaluasi. Setelah revisi dan evaluasi, mereka mulai membuat sebuah proses akhir, di mana proses akhir ini mereka sudah mengevaluasi dan revisi dari development yang mereka gunakan. Setelah itu, dari revisi dan evaluasi menuju ke maintenance system, atau di mana sebuah pengaturan di mana proses mulai berkelanjutan. Lalu kembali lagi ke sebuah dari development, di sini menunjukkan ke testing, di mana testing ini sebagai uji coba dari sebuah aplikasi yang kami buat, merupakan aplikasi pengkajian karyawan. Setelah uji coba, di sini menunjukkan masuk pada gambar yang berikut, yaitu gambar deploy. Gambar deploy ini adalah maksudnya sebuah sistem yang sudah jadi atau dipakai. Jadi ini adalah pembahasan atau metode penelitian dari proses pembuatan sebuah aplikasi menggunakan metode Agile. Berikutnya
untuk merancang program secara visual, tools yang digunakan adalah Unified Modeling Language atau YML. YML adalah kerangka kerja atau bahasa pemodelan pemrograman berorientasi objek. Model YML sendiri terdiri atas use case diagram, sequence diagram, activity diagram, dan class diagram yang digunakan dalam proses perancangan aplikasi yang akan dikembangkan. Yang pertama itu use case diagram. Jadi di use case diagram ini menunjukkan bagaimana satu atau lebih aktor yang berinteraksi dengan aplikasi yang sedang dibuat. Use case diagram menggambarkan juga apa yang akan bisa dilakukan oleh aktor pada aplikasi yang akan dibangun. Yang kedua itu ada sequence diagram. Jadi di sequence diagram ini, diagram diurutkan menggambarkan perkembangan metode dari setiap use case yang akan dibuat. Contohnya itu pada gambar yang terdapat di samping penjelasan ini. Selanjutnya adalah activity diagram. Diagram aktivitas digunakan untuk menjelaskan bagaimana urutan tugas yang saling berhubungan dihasilkan dalam satu tindakan dan kemudian digunakan kembali untuk tugas tambahan. Dari activity diagram ini ditampilkan gambar di samping yang ada seperti login, masukkan username, password, lalu proses login, dan berakhir sampai gaji berhasil diproses. Setelah itu, lanjut pada class diagram. Class diagram digunakan untuk mewakili struktur database yang dibuat. Kelas dan database aplikasi penggajian diatur dalam diagram kelas yang menunjukkan hubungan mereka. Seperti pada tampilan gambar di samping, ada karyawan, bagian keuangan, manajer, dan gaji. Dalam karyawan, ada inputan nick, nama, jabatan, alamat, dan telepon. Pada bagian keuangan ada ID, username, password. Terus pada manajer ada ID, username, dan password. Setelah itu pada gaji ada nomor slip, NIK, gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, dan total. Di dalam tampilan gambar kelas diagram ini, seperti yang dijelaskan pada jurnal yang kami ambil dengan metode Agile. Yang berikutnya tampilan aplikasi penggajian. Yang pertama terdapat tampilan untuk login. Dalam tampilan ini terdapat username dan password yang harus diisi. Tampilan yang kedua yaitu halaman karyawan. Terdapat nick, nama, jabatan, alamat, dan tampilan. Yang ketiga tampilan halaman gaji. Terdapat nick, nama, jabatan, gaji pokok, lembur, potongan, dan total. Yang keempat tampilan halaman laporan. Dapat dilihat pada gambar 9. Yang berikutnya tabel pengujian. Teman-teman bisa melihat pada gambar. Baik, berikutnya merupakan deploy aplikasi. Jadi berdasarkan gambar yang ada, deploy aplikasi merujuk pada langkah-langkah untuk merilis aplikasi setelah implementasi dari penyelesaian database. Proses ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, konversi APK. Jadi konversi APK ini mengubah aplikasi yang telah selesai dikembangkan menjadi file APK, yaitu format aplikasi yang bisa diinstal di perangkat Android. Yang berikut, upload ke Google Drive. Setelah aplikasi dikonversi menjadi APK, file tersebut diunggah ke Google Drive. Yang berikut mendapatkan link. Jadi setelah mengunggah, link atau tautan ke file APK tersebut didapatkan. Yang berikut, share link ke user. Link tersebut kemudian dibagikan kepada pengguna sehingga mereka dapat mengunduh dan menginstal aplikasi di perangkat mereka. Yang berikut kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat disajikan dari penelitian telah dilakukan tentang pembuatan aplikasi pengajian untuk perangkat mobile Android pada toko sewa layan Alfamart.
berdasarkan langkah-langkah yang termasuk dalam metode Agile terdiri dari tahapan analisis sistem, perencanaan, development, aplikasi, testing, development aplikasi, revisi dan evaluasi, serta maintenance system. Metodologi Agile pada penelitian ini menghasilkan aplikasi yang cukup fungsional dan memenuhi kebutuhan pengguna. Aplikasi pengajian dapat mempermudah bagian keuangan dalam mengolah data gaji karyawan pada toko swalayan Alfamart secara mudah dan cepat melalui smartphone Android. Aplikasi yang dibangun dapat memudahkan manajer toko swalayan Alfamart dalam memperoleh informasi mengenai gaji karyawan secara online melalui smartphone Android. Tidak ada kesulitan selama install atau penggunaan program karena telah disesuaikan dengan kebutuhan smartphone Android yang digunakan oleh masyarakat yang setidaknya memiliki sistem operasi versi 6.0.